Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Sugi Putra dari kelas IF2B, Prodi Informatika dengan NIM 123111040. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi untuk UAS Karakter Building. Untuk pembahasan di sini yang pertama ada integritas, itu tentang apa itu integritas dan bagaimana cara meningkatkan integritas dalam diri kita. Selanjutnya ada boldness atau keberanian, juga ada pengertian keberanian dan cara meningkatkan keberanian dalam diri kita. Selanjutnya yang ketiga ada loyalitas, juga sama pengertian loyalitas dan bagaimana cara meningkatkan loyalitas dalam diri kita terhadap suatu hal. Keempat ada pendidikan anti korupsi. Ini terdapat pengertian pendidikan anti korupsi dan bagaimana cara meningkatkan pendidikan anti korupsi. Selanjutnya ada empati dan respect. Juga pengertian dan cara meningkatkan empati, cara meningkatkan respect. Selanjutnya ada contoh dari empati dan contoh dari respect. Yang terakhir ada mengelola konflik, yaitu suatu kemampuan di mana kita dapat mengelola konflik mungkin dengan cara menghindar atau dan lain mungkin yang lain-lain. Mungkin sama ada integritas. Integritas adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Sikap tegas untuk tidak ingin korupsi, berpegang teguh pada prinsip, dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral. Kualitas sifat atau kondisi yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Kejujuran dalam hal ini bukan hanya omongan pemanis etika terjawab, tapi juga tindakan. Salah satu bentuk integrasi pribadi akan terlihat percaya diri dan elegan, serta tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu yang hanya untuk melewati kegembiraan atau kesenangan sesaat. Seorang yang tulus lebih berhasil ketika mereka menjadi pemimpin baik maupun formal. Ya, ada beberapa cara untuk meningkatkan integritas. Yang pertama adalah selalu datang tepat waktu. Pertama dan terpenting, selalu membiasakan diri untuk datang tepat waktu. Sikap berkaitan dengan komitmen dan waktu juga penting untuk menghargai waktu yang kita miliki dan waktu yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua ada mengklarifikasi komitmen yang tidak dapat kita buat. Integritas mencakup komitmen dan keabadian yang kita miliki untuk sesuatu itu, sebabnya segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan sejak awal, yang tidak dapat kita perlu hindari. Kita harus berpegang pada nilai-nilai yang dimiliki saat ini, segala kondisi kapanpun dimanapun. Selanjutnya ada selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Orang yang sangat berintegritas selalu berusaha untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Selain itu, mereka berusaha keras untuk mencapai hasil terbaik tanpa meminta integritas yang tinggi. Nama tanggung jawab harus ditulis dengan hati-hati, karena tanggung jawab itu memiliki tanggung jawab yang kecil dan yang besar. Selanjutnya ada boldness atau keberanian. Yang kedua, keberanian adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam kehidupan manusia. Kata kunci ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menghadapi ketakutan, mengatasi rintangan. Mengatasi rintangan dan mengambil resiko dalam situasi yang sulit atau tidak nyaman.
Keberanian seringkali dihubungkan dengan kekuatan, keberanian, dan keberanian moral. Keberanian dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghadapi ketakutan, tantangan, atau bahaya dengan keberanian dan keberanian. Ini melibatkan rasa takut dan kekhawatiran yang mungkin kita miliki dalam mengambil tindakan yang diperlukan meskipun ya, ada resikonya. Keberanian bisa berarti menghadapi situasi yang tidak nyaman, mengambil resiko untuk mencapai tujuan agar berdiri untuk eh, tetap benar walaupun ada tekanan dari orang lain. Selanjutnya, penting untuk diingat bahwa keberanian tidak berarti tidak ada ketakutan sama sekali. Sebaliknya, keberanian melibatkan menghadapi ketakutan kita dengan keberanian bertindak meskipun ada ketakutan itu. Terdapat beberapa alasan mengapa keberanian penting dalam kehidupan kita. Pertama, keberanian menunjukkan kita untuk mengatasi ketakutan dan rintangan yang mungkin menghalangi kita mencapai potensi penuh kita. Tanpa keberanian, kita mungkin terjebak dalam zona nyaman, ketika dan tidak pernah mencoba hal-hal baru atau mengejar impian kita. Keberanian kemungkinan kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita dan mencapai hal yang lebih besar dalam hidup. Guys, beberapa cara untuk meningkatkan dan menumbuhkan keberanian. Pertama ada keluar dari zona nyaman. Ini dengan melakukan hal-hal baru dan menghadapi situasi yang menantang untuk mengatasi rasa takut. Yang selanjutnya yang kedua, mencari dukungan. Dukungan dapat didapatkan dari teman, keluarga yang memberikan dorongan dan motivasi dalam menghadapi situasi yang menakutkan. Yang ketiga, mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri untuk membangun kepercayaan diri dan keyakinan dalam menghadapi tantangan. Ini ada membuat rencana dan tujuan yang membantu mengatasi rasa takut dan memberikan motivasi untuk bertindak dengan keberanian. Ya, yang terakhir, belajar dari kegagalan. Karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar dari tumbuh. Belajar dari kegagalan dapat memperkuat keberanian dan mental. Selanjutnya ada loyalitas. Loyalitas adalah jenis kesetiaan kepada orang lain atau hal lain, seperti perusahaan, merek dan jenisnya atau pekerjaan. Biasanya seseorang menunjukkan kesetiaan melalui sikap dan tindakannya dengan cara konsisten, mendukung dan menjunjung tinggi apa yang diyakini selama jangka waktu tertentu. Loyalitas muncul setiap kali seseorang merasakan kepuasan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan suatu objek, merek, atau sesuatu yang lain. Contoh sederhana dari loyalitas adalah membeli merek tertentu. Loyalitas dapat terbentuk melalui beberapa faktor. Kepercayaan, salah satu faktor yang membentuk loyalitas adalah kepercayaan. Ketika seseorang merasa percaya terhadap orang lain atau institusi, mereka cenderung menjadi loyal terhadap mereka. Selanjutnya ada komitmen. Komitmen adalah faktor penting dalam membentuk loyalitas. Ketika seseorang memiliki komitmen yang kuat terhadap orang lain atau institusi, mereka akan cenderung tetap setia dan berkomitmen dalam hubungan atau kerja tersebut. Ini ada penghargaan. Dengan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang loyal dapat menjadi cara efektif untuk membangun loyalitas. Penghargaan dapat berupa pengakuan, insentif, atau hadiah sebagai tanda penghargaan atau kesetiaan dedikasi seseorang. Ada beberapa cara untuk mengembangkan loyalitas. Yang pertama dengan membangun kepercayaan yang didasari oleh kepercayaan yang kuat. Ini ada memberikan pelayanan yang prima. Yang memberikan pelayanan memuaskan dan mengutamakan. Misalnya adalah selanjutnya ada menciptakan pengalaman positif. Loyalitas terbentuk dari pengalaman positif yang berkesan. Ini ada libatkan dan dengarkan. Libatkan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan dan dengarkan masukan mereka. Hal ini akan membuat mereka dihargai dan meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi atau hubungan tersebut. Ya, mengembangkan hubungan personal. Hubungan personal ini sangat dekat akan menciptakan ikatan emosional yang kuat.
Selanjutnya, pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap anti korupsi peserta didik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik korupsi dan berperan aktif dalam memberantasnya. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan ini penting karena memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, mulai dari kerugian ekonomi hingga erosi kepercayaan publik terhadap institusi. Dengan mengintegritaskan pendidikan anti korupsi ke dalam sistem pendidikan formal dan informal, masyarakat dapat membangun generasi yang memiliki integritas tinggi dan komitmen untuk melawan korupsi. Pendekatan ini melibatkan berbagai metode termasuk kurikulum sekolah, kampanye publik, pelatihan tempat kerja, dan penggunaan media untuk menyebarkan kesadaran. Keberhasilan pendidikan anti korupsi terletak pada konsistensi penerapannya di semua lapisan masyarakat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan sektor swasta. Ada beberapa cara untuk membentuk pendidikan anti korupsi. Pertama, ada sosialisasi. Pendidikan anti korupsi harus mencakup sosialisasi tentang berbagai bentuk korupsi yang ada. Peserta didik perlu memahami jenis-jenis korupsi yang mungkin terjadi agar dapat mengenali tindakan korupsi dan menghindarinya. Selanjutnya ada pencegahan dan pelaporan. Pendidikan anti korupsi juga harus memberikan pemahaman tentang cara pencegahan korupsi dan prosedur pelaporan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada pengawasan terhadap korupsi. Pendidikan anti korupsi harus mengajarkan peserta didik betapa pentingnya pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Mereka perlu memahami peran mereka sebagai pengawas dan bagaimana melaporkan tindakan. Selanjutnya, membentuk moral dan karakter anti korupsi. Pendidikan anti korupsi juga harus fokus pada pembentukan moral dan karakter anti korupsi peserta didik yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari dan diimplementasikan dalam tindakan nyata. Ya, ada metode pembelajaran yang kreatif. Dengan metode pembelajaran yang kreatif dapat membantu dalam membentuk pendidikan anti korupsi. Selanjutnya ada keterlibatan lembaga. Dapat berperan dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi di sekolah. Mereka dapat memberikan materi, pelatihan, atau menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pendidikan anti korupsi. Jadi, pendidikan anti korupsi merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan pendidikan anti korupsi yang efektif, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya integritas dalam menyuarakan dan membangun bangsa yang bersih dari korupsi. Selanjutnya, ada empati dan respect. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Rasa empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Dengan berempati, seseorang dapat memahami apa yang dipikirkan dalam dirasakan oleh orang lain, serta memberikan respon yang tepat dalam berbagai situasi sosial. Empati melibatkan kemampuan untuk memahami dan merespon orang lain. Dengan memiliki sifat ini, seseorang dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik dan dapat membantu menangani konflik secara lebih efektif. Empati juga memainkan peran penting dalam memberikan dukungan emosional kepada orang lain. Saat seseorang memahami perasaan orang lain, mereka dapat memberikan pengertian dan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya ada respect. Respect melibatkan penghargaan terhadap hak, kebutuhan, dan perasaan orang lain. Ini berarti menghormati pendapat, keputusan, dan batasan individu lain dalam hubungan yang saling menghargai setiap individu. Setiap individu diperlakukan dengan martabat dan dihormati sebagai individu yang unik. Penting untuk
menciptakan lingkungan yang saling menghargai di mana setiap individu merasa didengar, dihormati, dan dihargai. Hal ini melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati perbedaan, dan menghargai keputusan dan batasan individu lain. Dalam hubungan yang sehat, empati dan respect saling melengkapi. Empati membantu kita untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain, sementara respect membantu kita menghargai dan menghormati mereka sebagai individu yang berharga. Kombinasi kedua sikap ini dapat membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Contoh dari empati pertama mungkin adalah seorang guru atau dosen yang memahami kesulitan muridnya dan memberikan bantuan tambahan. Yang kedua, dokter yang menjelaskan tentang diagnosis dengan lembut kepada pasien yang sedang khawatir atau cemas. Yang ketiga, teman yang mendengarkan penuh perhatian ketika temannya sedang sedih. Selanjutnya, contoh sikap respect yaitu mendengarkan pendapat orang lain tanpa memotong pembicaraan. Yang kedua, memperlakukan petugas kebersihan dengan sopan dan ramah. Yang ketiga, menghormati keputusan teman yang berbeda pendapat atau yang memilih jalur yang berbeda, karir yang berbeda. Ya, cara meningkatkan empati dan respect. Yang pertama, eh, dengan mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian tanpa menilai atau memotong pembicaraan. Berarti yang kedua, perbanyak baca buku, menonton film, atau berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda. Yang terakhir, evaluasi sikap dan perilaku sendiri secara teratur. Selanjutnya, dan yang terakhir, mengelola konflik. Mengelola konflik adalah keterampilan penting yang dapat dipelajari dan dikembangkan, bukan sekedar bakat bawaan. Intinya terletak pada komunikasi efektif yang mencakup kemampuan mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas, dan memahami perspektif orang lain. Tujuan utama adalah mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Bukan sekedar memenangkan argumen, kemampuan mengendalikan emosi dan bersikap fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi juga sangat krusial. Penting untuk diingat bahwa mengelola konflik adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kesabaran, komitmen jangka panjang. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik, dan penguatan hubungan. Pemahaman tentang perbedaan budaya yang juga penting, terutama dalam konteks global. Keterampilan mengelola konflik bermanfaat dalam suatu aspek kehidupan, baik profesional maupun pribadi. Seringkali kemampuan ini juga melibatkan identifikasi dan penanganan potensi masalah sebelum berkembang menjadi konflik besar. Pada akhirnya, mengelola konflik secara efektif dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, produktif, dan saling menghargai, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Contoh nyata mengelola konflik itu mediasi. Contohnya mediasi antar karyawan, seorang manajer memfasilitasi antara dua karyawan yang berselisih. Kedua, mungkin negosiasi bisnis. Dua perusahaan yang bernegosiasi tentang syarat kontrak sampai mencapai kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, resolusi konflik keluarga. Orang tua yang membantu anak-anak mereka dalam menyelesaikan perselisihan tentang pembagian atau warisan. Atau perselisihan tentang pembagian harta. Keempat, ada diplomasi internasional, negosiator yang memediasi perjanjian perdamaian antara negara-negara yang berkonflik. Ini ada manajemen kelas, guru yang menangani perselisihan antara siswa dan menciptakan aturan kelas. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kita dalam kemampuan mengelola konflik. Pertama, mengembangkan keterampilan komunikasi dengan cara memperbaiki kemampuan mendengarkan aktif dan berbicara dengan jelas dan tegas. Ini ada praktikan empati, ini dengan cara memahami sudut pandang semua pihak yang terlibat dalam konflik. Yang ketiga, mengenali gaya penanganan konflik kita.
dengan kecenderungan alami kita dalam menghadapi konflik, misalnya dengan cara menghindar, berkompromi, dan yang lain-lain. Keempat, mungkin belajar teknik mediasi, pelajari dari teknik-teknik dan praktikan mediasi dasar. Mungkin yang terakhir dan yang paling penting itu kendalikan emosi dengan melatih diri untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi situasi konflik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dan kesalahan kata yang terucap yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.